Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kolbi Aryan dengan NIM belakang 067, kelas 3B, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu penyakit menular, yaitu rabies. Tahukah kalian bahwa rabies hampir 100% mematikan jika gejalanya sudah muncul, namun sebenarnya sangat bisa dicegah. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Rabies adalah penyakit zoonosis akut yang menyerang sistem saraf pusat dan disebabkan oleh virus rabies dari genus Lyssavirus, famili Rhabdoviridae. Virus rabies ditularkan terutama melalui gigitan, cakaran, atau jilatan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera yang mengenai kulit yang luka atau mukosa. Selanjutnya yaitu rantai infeksi rabies. Agen infeksinya sendiri adalah virus rabies atau Lyssavirus, lalu reservoirnya adalah anjing, kucing, kera, dan beberapa hewan liar. Pintu keluarnya adalah air liur hewan yang terinfeksi. Lalu cara penularannya bisa lewat gigitan, cakaran, atau jilatan pada luka terbuka. Dan pintu masuknya sendiri adalah luka gigitan, kulit yang lecet, atau selaput lendir. Dan penjamu yang paling rentan adalah manusia yang tidak memiliki kekebalan terhadap rabies. Untuk faktor resiko meliputi yang pertama, kepemilikan hewan tanpa vaksin rabies, tinggal di daerah endemis rabies, anak-anak karena lebih sering bermain dengan hewan, lalu yang terakhir, kurangnya pengetahuan tentang penanganan luka gigitan. Selanjutnya, fase rentan dan masa inkubasi berdasarkan segitiga epidemiologi. Untuk host, yang rentan adalah yang tidak divaksin rabies, anak-anak, dan imunitas rendah. Lalu, untuk agent, virus rabies yang sangat neurotropik. Selanjutnya, untuk environment, itu adalah daerah dengan populasi anjing tinggi dan cakupan vaksinasi rendah. Masa inkubasi rabies bervariasi, umumnya 1-3 bulan. Namun bisa lebih cepat atau lebih lama tergantung lokasi gigitan, kedalaman luka, dan jumlah virus yang masuk. Selanjutnya ada gambaran klinis kunci. Gejala rabies bersifat progresif dan fatal, di mana gejala awalnya ada demam, nyeri atau kesemutan di lokasi gigitan, lemas, dan gelisah. Dan di gejala khasnya, yang sangat harus diingat ada hidrofobia atau takut air, aerofobia atau takut angin, kejang, agitasi, sampai kelumpuhan. Jika gejala klinis sudah muncul, rabies hampir selalu berakhir dengan kematian. Epidemiologi deskriptif rabies. Menurut orang atau kelompok beresiko tinggi yang termasuk ada anak-anak, pemilik dan pawang hewan, masyarakat pedesaan, orang dengan riwayat gigitan hewan tanpa penanganan medis. Lalu menurut tempat, daerah endemis rabies di Indonesia, wilayah pedesaan dan daerah dengan populasi anjing liar tinggi, dan daerah dengan cakupan vaksinasi hewan yang rendah. Lalu menurut waktu, rabies terjadi sepanjang tahun, berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB bila tidak ada pengendalian. Lalu kasus manusia sering meningkat seiring meningkatnya kasus rabies pada hewan. Rabies adalah penyakit menular yang sangat penting dicegah karena bersifat fatal, namun dapat dicegah secara efektif, di mana pencegahan primernya adalah vaksinasi rabies pada hewan minimal 70% populasi, edukasi masyarakat tentang bahaya rabies, pengendalian populasi anjing liar, imunisasi prapajanan pada kelompok beresiko. Selanjutnya, pencegahan sekunder. Cuci luka gigitan dengan sabun dan air mengalir minimal 15 menit, pemberian vaksin anti rabies, segera setelah gigitan, pemberian serum anti rabies sesuai indikasi. Terakhir, pencegahan tersier, penata laksanaan kasus untuk mengurangi komplikasi, lalu perawatan suportif untuk pasien rabies, dan yang terakhir, pencegahan kecacatan dan dampak sosial. Sebagai penutup dari penjelasan tadi,
Dapat disimpulkan dan perlu diingat bahwa rabies adalah penyakit yang mematikan, tetapi sebenarnya dapat dicegah. Setiap gigitan hewan berisiko harus segera ditangani dengan benar, dimulai dari mencuci luka dan segera pergi ke fasilitas kesehatan. Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan memastikan hewan peliharaan divaksin rabies demi melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari rabies. Sekian penjelasan tentang penyakit menular rabies yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.